Selamat pagi, saya Dr. Pasih Hulizan, SPB KBD. Saya adalah konsultan bedah digestif atau yang lebih dikenal dengan bedah saluran pencernaan dan alat-alat pencernaan di Rumah Sakit Muhammad Yunus Bengkulu. Sudah kita kerjakan pada saat ini pelayanan dalam bentuk pelayanan poliklinik untuk pasien yang kontrol atau berobat pertama kali, kemudian pelayanan operasi bedah pencernaan, kemudian pelayanan kemoterapi untuk keganasan pada saluran pencernaan. Yang terakhir yang merupakan unggulan kita pada saat ini adalah bedah laparoskopi atau minimal invasif. Jadi penyakit pada bedah digestif meliputi kalau berdasarkan organnya, saluran pencernaan bagian atas mulai dari tenggorokan, kemudian lambung, usus 12 jari, kemudian sistem liver dan saluran empedu, yang terakhir adalah sistem usus besar dan usus halus. Sedangkan jenis penyakitnya sendiri yang kita tangani itu berupa infeksi pada saluran pencernaan, kemudian tumor, baik itu tumor gina ataupun keganasan pada saluran pencernaan, maupun penyakit pada saluran empedu dan penyakit pada dinding perut, baik berupa hernia dan lain sebagainya. Jadi hampir 80% penyakit saluran pencernaan sudah bisa kita tangani di Bengkulu. Hal ini sangat mengurangi angka rujukan kita ke pusat kesehatan yang lebih besar. Jadi pada saat ini yang paling banyak saya tangani adalah penyakit batu empedu, kemudian infeksi saluran pencernaan, dan keganasan pada saluran pencernaan, misalnya seperti tumor atau kanker usus. Jadi fasilitas yang kita miliki pada saat ini di Rumah Sakit M. Yunus adalah laparoskopi set. Jadi kita sudah bisa melakukan operasi dengan minimal invasif atau luka operasi yang kecil. Kemudian kita mempunyai fasilitas berupa ketersediaan alat-alat dan obat-obat kemoterapi, sehingga pelayanan kemoterapi bisa kita kerjakan sekarang di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu. Jadi Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu sudah memiliki 1 orang konsultan bedah digestif, kemudian dengan perawat yang profesional dan sudah terlatih di bidangnya masing-masing. Dalam ini ada perawat kemoterapi maupun perawat yang sudah pelatihan untuk melakukan tindakan laparoskopi. Jadi Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu merupakan rumah sakit tipe B yang melayani rujukan baik dari dalam kota Bengkulu maupun dari seluruh kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Bengkulu. Alur rujukannya seperti biasa, pasien berobat ke layanan primer, dalam hal ini dokter keluarga atau ke puskesmas yang terdekat. Kemudian apabila memang pada screening merupakan kasus bedah digestif, akan dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Yunus Bengkulu. Jadi untuk penyembuhan penyakit bedah digestif itu tergantung dari penyakitnya. Misalnya pada tindakan yang laparoskopi minimal invasif, saya sering memulangkan pasien dalam waktu yang cepat, 1 atau 2 hari perawatan sudah bisa pulang. Tapi pada kondisi tertentu pasien kadang memang dirawat lebih lama. Jadi pelayanan bedah digestif di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu itu setiap hari kerja, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, mulai jam 8 sampai jam 12, dibagi dengan poliklinik dan tindakan operasi. Poliklinik kita buka setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, sedangkan pelayanan operasi pada Selasa, Kamis, dan Sabtu. Layanan unggulan yang
sudah kita laksanakan satu tahun terakhir ini di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu adalah layanan laparoskopi. Jadi saya akan menceritakan sedikit mengenai laparoskopi ini. Laparoskopi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh dokter bedah dengan membuat luka kecil di dinding perut untuk melakukan tindakan operasi di dalam perut. Jadi detailnya bahwa seorang dokter bedah membuat lubang kecil di dinding perut dengan memasukkan kamera, kemudian dihubungkan dengan monitor. Nah, keuntungannya dengan tindakan tersebut luka operasi menjadi kecil. Yang awalnya luka operasi besar 10-15 cm, pada saat ini hanya 3 titik kecil lubang yang berukuran di bawah 1 cm. Sudah banyak tindakan yang bisa kita lakukan dengan laparoskopi ini. Yang sudah rutin kita kerjakan adalah operasi pengangkatan batu dan kantong empedu, kemudian usus buntu, kemudian eksplorasi dari saluran empedu, kemudian pengangkatan tumor dari usus halus maupun usus besar. Ada beberapa hal yang saya pikir penting untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat Bengkulu, yaitu agar selalu menjaga kesehatan, baik pola makan, pola istirahat, pola kerja, dan agar lebih aware terhadap kesehatan dirinya, dan khusus untuk keluhan dari saluran pencernaan sendiri, agar lebih waspada apabila tanda-tanda penyakit yang menetap dan bertahan lama. Misalnya pada keganasan saluran pencernaan, apabila ada diare yang lebih dari 6 minggu, harap segera memeriksakan kesehatannya ke pusat kesehatan yang terdekat. Dan apabila memang ada indikasi, mungkin akan dirujuk ke fasilitas yang ada pelayanan bedah saluran pencernaan. RSMY berubah, maju bersama.